Semuanya angkat ucapan syukur. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Kau baik Tuhan, kau syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Come on, naikkan syukur. Terima kasih. November adalah bulan Thanksgiving. Kami mau terus mengucap syukur akan kebaikan. Shira bakaya rala bakaya rala. Shira babaya rala bakaya rala. Mari angkat tangan sama-sama, angkat tangan kedua tanganmu. Tuhan berkati umatmu. Aku berkati November. Aku berkati minggu-minggunya. Aku berkati jam dan hari-harinya. Tidak satu hari pun yang terlewatkan. Tidak satu hari pun dicuri iblis. Kami claim November menjadi hari ucapan syukur. Dari pagi hingga malam. Dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kami mengucap syukur. Ajar mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Diberkati, dikuatkan, dipulihkan, dilepaskan, diberkati keluar dan masuknya. Aman dalam lindungan Tuhan. Kuat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amen. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Amazing, thank you music, worship team, berikan tepuk tangan buat mereka. Dan you did a good job tonight, yang diberkati oleh mereka. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang you mean it, when you clap you mean it. Terima kasih untuk usher us in the presence. Saya tahu kita perlu banget hadirat Tuhan. Believe me, I need this, I need this. Last 6 months kayak roller coaster buat pastor. But bener banget, one day in the presence better than 1,000 days else. Satu hari di pelataran Tuhan lebih baik dari 1,000 hari tempat lain. And it is true. Tonight, 6 bulan, aduh gue ngalamin bener namanya. Ngalamin sansak seperti rasanya bergumul. Dari malam ini I just have healing. I believe gak cuman kalian, pastor juga need healing. So come, waktu menyembah Tuhan jangan setengah-setengah, jangan telat. Ya kan, I appreciate if you don't late ya, but if you listen to this, come early. Karena kalau saya percaya dalam hadirat Tuhan, seperti saya, kita bisa sembuh. And believe me, we need this. We need healing. Di dunia yang lagi sick banget, di dunia yang lagi gak karuan banget, di dunia yang lagi kriminalnya kreatif banget. We need healing. Kita perlu kesembuhan. Dan cuman Tuhan dan hadiratnya yang sanggup menyembuhkan kita. Well, I just feel this, I just feel this. Malam ini Tuhan ingin menyembuhkan banyak orang. I wish I can worship more, but I need to share the gospel. I need to share. Bulan ini kita masuki series pengajaran terakhir sebelum Natalan. Yaitu kita akan belajar mengenai sharing the good news. Semua bilang kabar baik. Kalau kabar baik, kita akan dengan senang mengabarkannya. Dan kabar baik apa yang mau kita sebarkan adalah Yesus. So pertanyaannya, Yesus kabar baik atau kabar buruk buat saudara? Kalau Yesus adalah kabar baik, seperti saudara dapat satu kabar yang kau dibilang, jangan bilang-bilang ya. Gak perlu ngomongin, you will tell that person right away. Apalagi kalau udah ngatakan di WA, aduh gua pengen kasih di kabar baik. Tapi banyak kita seringkali sembunyikan Yesus di paling dalam. Lu Kristen bukan, well ya KTP lah gitu ya. Ya oke lah begitu. Well ini bukan mengenai Kristen KTP atau Kristen apa, tapi I just want you to be proud. Aku mau kamu jadi bangga disebut pengikutnya Yesus. Yang mau katakan aha. Ya, aku cuma mau kalian bangga banget, gak merasakan tertekan, gak merasakan peer pressure. And I believe last night I met banyak artis-artis rohani dan Igor dengan nge-rapnya tadi malam, Sydney Mohede dan I admire mereka walaupun artis tapi mereka want to declare, mereka bilang
Ini nggak lagi waktu-waktunya mensekulerkan rohani. Ketika percaya karena lagu rohani bukan lagunya cuman orang Kristen. Tapi lagu rohani adalah lagu umat kepada penciptanya. Let's declare the song become the good news. Dan kalau saya percaya it start dengan para artis. Yuk kita sama-sama sing the good news. Buat teman-teman kita, buat orang-orang sekitar kita. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastor ingin beritakan hari ini mengenai seseorang yang terima good news. Dulunya bad news buat orang. Dia terima good news. Bahkan dia menjadi good news buat banyak orang. That's what I want. One time you were bad news, kamu adalah berita buruk bagi keluargamu. Tapi satu hari kamu ketemu good news, yaitu Yesus. Dan pastor berdoa, kamu bukan hanya dapat good news, tapi kamu jadi good news buat komunitasmu. Kamu jadi good news buat keluargamu yang lagi berantakan. Kamu buat good news buat perusahaanmu yang lagi mau bangkrut. Kamu jadi good news buat komunitasmu yang lagi gelap banget. Aku gak bilang bahwa kita harus jadi Kristen begitu loh, yang begitu bangga dengan agama, tapi just become a good news. Karena dunia udah penuh dengan bad news. We need to share the good news. Dan namanya dulu Saulus menjadi Paulus. Dan surat pertama yang dia tulis, yang saya bilang surat cinta yang pertama buat jemaat di Roma. Roma adalah surat pertama daripada Paulus. Dan kitab Roma adalah kitab yang baik untuk kita belajar mengenai apa sih sharing good news menurut Paulus. Karena Roma adalah sebetulnya cerita hidupnya. Dia sedang ceritakan hidupnya bagaimana dia dari bad news, terima good news, dan menjadi good news menulis sepertiga perjanjian baru. So, kalau Tuhan bisa kerjakan buat Saulus, Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita. You process, God can do it. Mungkin engkau sekarang bad news buat keluargamu. But wait a minute. Tuhan bisa buat kabar buruk menjadi kabar baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Tetapi sebelum hal ini, kita belajar Roma, ini statistik buat Roma. Dan saya akan berikan judul hari ini adalah mengenai grace and glory. Semua bilang grace, bilang glory. Sebetulnya apa sih yang Paulus mau bilang? Bahwa yes, I'm saved by grace. Semua di tempat ini harus tahu kalau kita bisa selamat bukan karena kekayaan lo, bukan karena kehebatan lo, bukan karena kamu yang pilih Tuhan, but He chose us. So kita percaya grace yang membuat kita di sini. Kasih karunia Tuhan, come on man, dari 8 miliar manusia yang lagi untuk jadi Kristen, bukannya Kristen, untuk jadi orang lahir baru yang bisa percaya adanya Tuhan, Yesus dalam hidupmu. Ini langka banget hari-hari ini. So lihat kiri kanan, sebab engkau adalah manusia langka, hampir punah begitu. Gak gampang untuk bisa dapat hari-hari ini. Di tengah agama sekularisme yang sedang muncul, gak mudah banget. Yes, Paulus bilang, we are saved by grace. Tapi banyak orang ngecap, ini gurunya hyper grace di Paulus. No. Karena dia gak cuma ngomong grace, tapi dia ngomong glory. Yaitu bahwa kita diselamatkan, yes. Tetapi ada satu tujuan kita. We are saved by glory, but we are prepared. Kita disiapkan masuk ke dalam kemuliaan. Katakan amin. Dia bilang grace and glory, bukan grace or glory. Bahkan dia bilang ada tengah-tengahnya antara grace dan glory, yaitu grace to glory. Itu perjalanan kita. Ini yang gak gampang. Orang bisa begitu dapat grace. Bagaimana semua orang bilang kisahnya Paulus dimulai dari terang besar malaikat atau Tuhan itu yang menampakkan diri. This is me Jesus yang kamu aniaya itu. Boom, that's grace. Tapi saya percaya that good news bukan hanya sekadar mungkin Paulus cuma bisa bilang, wow ini kabar baik. Dan aku ngalamin buta begitu. Tapi kita gak pernah ingat dan gak gampang untuk mengingat nama ini. Karena ada seorang yang namanya Ananias yang gak didengar, yang gak
Ingat, bahkan dia bukan orang penting banget di Alkitab. Tetapi dialah sebetulnya, betul Paulus yang menulis kitab Roma. Tapi orang ini yang menulis kisah Paulus sebetulnya. Can you imagine? Mungkin ada orang-orang hari ini yang luar biasa, yang menjadi orang yang dipakai Tuhan, yang menjadi pendeta. Tetapi ada orang-orang yang dulu jadi teman curhatnya di Starbucks. Waktu lu lagi bergumul sama rokok, lagi bergumul sama drugs, lagi bergumul sama bitterness, pahit sama gereja. Bukan pendeta seringkali yang bawa lo bertobat, tapi ada Ananias yang become the good news karena banyak generasi ini yang udah bosen dengar bad news. Apalagi gereja cuma bisa bilang you are bad, you are worse, kamu gak ada lagi jalan keluar, you are the enemy of the church, kamu musuhnya gereja. Tapi syukur ada Ananias yang duduk sama lo di Starbucks, duduk sama lo di kafe-kafe, duduk sama kamu waktu mau bunuh diri bilang, Jesus, I love you. Dan saya percaya, Paulus, yes, dapatkan kabar baik, tetapi yang mempertahankan tetap kabar baik sampai menyelesaikan hidupnya, nggak gampang. So pastor cuma mau bawa pesan ini. I know it is out of my preaching dari tadi pagi. Simpelnya, can you be an Ananias? Gak perlu kalian pikir, oke, menginjil harus sekolah teologi ya. Bukannya pastor anti sekolah teologi ya. Bukannya harus ikut kursus. Tapi just become a good news. Just become there, bukan untuk ngejudge dia, tapi bilang, I understand you, but I love you. Dan saya percaya, Paulus bukan langsung seketika itu juga, begitu terima terang langsung dia berbahasa roh, langsung dia bilang, Tuhan berkata, dia bisa bernubuat, saya perlu, bahkan Alkitab berkata berbulan-bulan, semua bilang berbulan-bulan. Berbulan-bulan, bukan hanya terima one time good news, tapi ada orang yang terus menjelaskan news ini buat dia setiap hari. Di tengah Paulus mungkin sakau lagi sama roh pembunuhannya. Terima kasih buat orang-orang yang gak ngejudge lu waktu bilang, gue coba berhenti rokok nih tapi gue gak bisa. Dan lu gagal dan orang tuh gak bilang, terkutuklah lu masuk neraka. Tapi come the grace bilang, come on man, you can do it one more day. Just one more day. Nah masalahnya, di gereja sekarang gak banyak Ananias seperti ini. Karena Ananias seperti dibilang, lu kompromi banget sama orang dosa. Pastor ngomong ini bukan berarti menghalalkan dosa. Dan saya percaya Ananias lakukan ini. Dia gak jadi pendosa, dia gak sama, let's just kill people, Paul. Dan dia tetap kudus. Dia tetap mempertahankan Jesus dalam hidupnya. Dan saya percaya inilah yang merubah seorang Paulus. Memang dimulai dengan terang. Dimulai dengan spektakuler. Well that's good, di gereja seringkali orang dijamah Tuhan one day. Tapi seperti kamu dilempar koran, kamu gak tahu, what is this? Perlu ada orang bilang ini namanya koran yang ada news, yang ada berita di sini. Kamu harus baca dari sini, sambungannya ke sini. We need people like that. Pastor bisa, mungkin this church bisa buat momen-momen seperti malaikat terang itu di tempat orang-orang akan wow. Tapi you need, bukan hanya wow moment, tapi kamu perlu orang-orang yang menjadi good news setiap hari. Yang menjadikan kamu akhirnya good news. Bukan menjadi anak dikutuk di rumah tanggamu, bukan menjadi anak buangan di tempatmu, tapi kamu menjadi jawaban bagi keluargamu. If you believe it, come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So let me jump. Bagaimana Paulus, dia berkata di Roma 1 ayat yang ke-28. Waktu Paulus memberitahu kepada Roma pertama adalah siapa orang yang harus diselamatkan. Roma 1 ayat 28 berkata mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Hai Ananias, Ananias, kamu akan menghadapi orang yang
bilang, I don't need God. I don't need Jesus. Come on, man. Itu cuman bohongan manusia. Kamu akan menghadapi orang-orang yang bilang, I don't need God. I need money. I need answer, man. Aku perlu jawaban, aku perlu jalan keluar, aku perlu obat, aku perlu jawab, aku perlu sesuatu yang membuat aku senang. Kamu akan menghadapi, saya percaya Ananias untuk merubah seorang jadi bad news menjadi good news, bahkan membawa good news dalam hidupnya dia akan menghadapi ini. So ini yang Paulus bilang, kamu akan menghadapi yang akan kamu hadapi adalah orang-orang yang gak perlu Tuhan. Bahkan kalau saya rangkum, kalau nanti sudah baca di rumah di Roma 1 ayat 21-32, inilah rangkuman orang-orang yang kamu akan layani. Adalah orang yang mengenal Tuhan tapi gak memuliakan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kelihatannya beribadah tapi gak memuliakan Tuhan. Ada orang-orang yang seolah penuh hikmat tapi gelap. Menggantikan kemuliaan dengan fana, melakukan kemesuman. Bahkan disitu dikatakan ini orang yang akan kamu selamatkan adalah para istri yang meninggalkan persetubuhan secara wajar. Para pria yang meninggalkan persetubuhan secara ini berkata mengenai kemesuman, Sodom dan Gomora. Mengenai roh-roh cinta sejenis dan segala macamnya. I believe this is seperti Paulus lihat ini loh 2023. Orang-orang yang harus kamu sampaikan kabar baik. Pertanyaannya apakah kita akan lihat Paulus dengan jijik dan bilang oke, cuman malaikat yang bisa nyelamatin lo. I don't think you are deserving church. Kamu gak layak di gereja, kamu gak layak di sorga bahkan. Lo ngotor-ngotorin sorga. This is who? Saulus adalah melambangkan who. Ya kan, sekarang Paulus tulis semua ini loh orang-orang yang akan kalian kabar baik. Siap gak? Pertanyaannya siap nggak terima waktu Tuhan bilang God love the world, Tuhan mencintai dunia. Siap nggak bahwa dunia artinya God love my enemy? Siap nggak? Untuk memberikan kabar baik ke orang yang justru fitnah lo, yang nusuk lo, yang buat lo sengsara, tapi itu bilang bring good news to him. God love your boss, yes your boss, yang buat lu lembur terus, yang buat lu gak bisa bernafas. Siap gak terima who-nya ini, the worst of the worst. Orang yang gak pantas. Bahkan Yunus pun ninggalin Niniwe karena bilang, they don't deserve this. Tapi Paulus bilang, inilah orang-orang yang harus kamu selamatkan. Di Roma juga, dia bukan cuma who, tapi dia ngomong how. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang-orang ini? Bagaimana caranya, Pastor? Oke, I want it. Oke, gua akan coba nih orang-orang yang harus gua selamatkan. Tapi gimana caranya? Saya suka banget bahwa di kitab Roma, siapa itu namanya? Billy Graham. Jadi lupa aku. Billy Graham tulis ini, The Roman Road to Salvation. Dia kutip di setiap khotbah-khotbahnya di lapangan. Dari Roma, saya percaya di sini Paulus kasih semua hidupnya. Karena saya percaya inilah yang Ananias sampaikan kepada dia. Orang yang bejat, orang pembunuh itu. Dia sampaikan ini, Saulus, yang pertama, semua orang, Roma 3:23, walaupun gak ditulis, tapi dia tulis di situ. Mungkin dia ngomong, semua orang udah berdosa. When you are human, semua orang berdosa. Gak ada yang kecuali, mau baik, mau sudah kasih sumbangan kayak apa, semuanya berdosa dan upah dosa maut. Yang kedua, dikasih tahu sama Ananias, bahwa dia menjadi free gift buat kamu. Dia mau mati buat kamu. Dia mau berikan gratis buat kamu karena begitu mahalnya. Ketiga, walaupun kamu menolak dia yang datang kepada kamu. Dan yang keempat dia bilang, gini loh caranya Paulus. Kalau kamu malam ini bilang kamu sadar, kamu ngaku bahwa dialah Tuhan. Dialah juru selamat. If you confess by your mouth, Lord Jesus, dengan hatimu bahwa kamu sudah bangkit dari maut, menyelamatkan aku, mengampuni dosaku. That's it.
You are safe. That's good news. Jadi jelas banget Paulus menulis ini karena dia dengar dari Ananias bagaimana menjelaskan begitu simple. Sehingga seorang yang bad news menjadi good news karena dia dengar good news ini. Bahkan Billy Graham tulis doanya, sudah ditulis. Saudara bisa ambil ini di foto. Dan doanya jelas. Cuman pimpin orang, Dear Jesus, Yesus, aku percaya engkau telah mati bagiku, mengampuni dosaku. Bangkit di hari ketiga. Jadikan aku anakmu dalam nama Yesus. Amin. That's it. That's good news. Ananias gak perlu berlama-lama untuk mengajar Paulus. Dia, how-nya, dia jelaskan ini kepada Paulus. Dan yang saya mau tutup adalah Roma 1 ayat 1-4. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Kenapa kita harus mengerti bahwa semua kita adalah hamba. Semua bilang hamba. Kita ini hambanya Tuhan. Dan apa yang mau kita dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik yang dijanjikan dulu oleh perantara nabi-nabi. Kembali lagi kabar baik itu tentang anaknya, tentang Yesus. So that's it, bro. Says kita declare aja. Declare mengenai nama itu, mengenai Yesus. Itulah kabar baik yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan. Dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya minta pemain musik boleh maju. Yang terakhir, why? Kenapa sih kita perlu nginjil? Kenapa sih kita perlu bawa kabar baik itu? Dijelaskan oleh Paulus di Roma 1 ayat 5. Dan pastor akan tunjukkan ini dengan banyak translation. Sehingga kau bisa lihat pengertian why-nya. Kalau kamu menyamakan kabar baik itu sebagai beban, kewajiban, tuduhan atau sesuatu yang berat buat engkau, no wonder aku gak mau lakukan itu. Tapi inilah yang buat Paulus mengabarkan kabar baik itu apa? Roma 1 ayat 5. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia. Yang pertama, kalau engkau diberi kesempatan untuk memberikan kabar baik, itu adalah grace. Kasih karunia. Semua bilang kasih karunia. Gak ada orang yang di airport, begitu check in, banyak bilang, lucky day sir, hari ini kamu di-upgrade ke first class. Gak ada yang bilang, ditolak dalam nama Yesus. Gak ada yang bilang begitu. Give me more. Gitu. That's grace. Grace, kasih karunia adalah kamu gak layak, kamu gak bayar, kamu terima itu. That's grace. Kalau kamu kerja, terus kamu digaji, itu wajar. Tapi you don't deserve it. Kamu gak layak, kamu gak lakukan itu. But you receive it anyway, kamu tetap menerimanya. That's grace. Tapi banyak kita suka tadi pengalaman di airport, kita dikasih grace, kemurahan. Tapi waktu kita dibilang, Tuhan bilang, hey Ananias, pergi sana ke Paulus itu. Lu bisa bayangin gak Ananias tuh bergumul loh. Dia itu kan musuh eneminya orang Kristen nomor 1, Saulus ini. Tapi Ananias bilang, I take it, that's grace. Mungkin Petrus bilang, lu gila lo ya. That's okay, that's grace man. I come. Dan dia terima itu sebagai kasih karunia. Mungkin hari ini kau dibilang, pergi. Ngomong sama dia. Kabarkan mengenai Yesus. Apa kau bilang, enggak deh. Atau bilang, thank you God. That's grace. That's grace. Answer this. Jawab ini sesuai apa yang engkau hadapi. Yang kedua, di terjemahan New Living Translation, NLT. Through Christ, God has given us the privilege. Jadi yang pertama tadi grace, kasih karunia. Yang kedua adalah privilege. Semua bilang privilege. Artinya apa? Kesempatan, kehormatan, sesuatu yang rasanya kita dapatkan begitu luar biasa. Dan orang kalau dapat privilege, ada sesuatu diberikan karena kamu dihormati.
Karena kamu dianggap spesial begitu, dikasih privilege. Di sini saya percaya ada yang pernah mengalami seperti saya. Ya, dan hotel-hotel itu paling jago untuk menjual privilege. Ya kan, ada members, mulai yang biasa, silver, gold, platinum, diamond, sampai mungkin ambassador. Saya ingat saya pertama kali datang ke hotel itu dan datang bilang, saya cuma minta gini, bisa nggak saya minta ekstra bantal? Langsung ditanya, Bapak apa membersnya? Saya members biasa. Langsung dijawab, nggak ada. Gitu. Loh kok ya nggak ada, lagi kita lagi penuh. Oke, bisa nggak saya minta let's check out 1 jam aja? Oh enggak, loh kok nggak bisa? Terus sebelah saya terus ada yang minta juga, bisa nggak saya minta let's check out? Oh ya sampai jam 2, loh dia dikasih jam 2. Oh dia lain, dia gold katanya. Gua apa? Kamu orang biasa begitu. So, if you need that privilege, tunggu sampai jadi gold. Oke, saya nginep berhari-hari. Saya coba di hotel yang sama ngumpulin, naik jadi silver. Lumayan begitu masuk ke dalam reception, mulai senyumnya mulai lebar. Welcome silver member. Di kamar sudah ada 1 batang coklat. Lumayan, a privilege. Walaupun cuma 1 batang coklat, ada pitanya, welcome, silver member. Wah, privilege. Tapi waktu saya mau check out, saya kaget. Ada orang yang bawa 1 basket buah-buah. Penuh. Dan ada kartunya. Saya bilang, dear Mr. Gunawan. Begitu. Saya 1 batang coklat, dia 1 basket penuh. Ada nama di situ. Saya bilang, kau nggak dapat ya gitu? Itu harus jadi platinum dulu Pak. Begitu. Another privilege. Jadi saya nabung lagi. Dan saya ingat satu hari saya pernah ikut teman saya yang sudah jadi level ambassador. Jadi lewatin silver, gold, platinum, diamond, ambassador. Dan waktu saya ikut dia, itu privilege-nya gelo banget. Dari pesawat udah dijemput. Begitu turun sampai dikasih anduk panas plus sparkling water. Mereknya susah nyebutnya saudaraku. Bukan Aqua, bukan yang mereknya, pokoknya bahasa apa dah nggak tahu. Good with lemon and ice. Di airport. Saya bilang, my goodness, privilege. Pak minta backpacknya, nggak perlu ngangkat, diangkatin bilang you will see your luggage di kamarmu nanti. Datang, nggak perlu sampai ke tempat parkir jauh, di depan udah ada limousine. Jemput free. Privilege. Sampai di hotel yang buat saya lebih kaget. Kita nggak perlu lagi di situ, langsung ke pintu belakang dan di pintu belakang di satu entrance yang khusus. Welcome ambassador. Saya ingat ada nama teman saya dan welcome Mr. A gitu ya. Disebutkan di situ. Dan yang luar biasa, GM-nya udah nunggu. Dia nunggu setengah jam panas-panas di depan pintu itu. Karena satu keharusan, privilege seorang ambasador, member, harus disambut oleh GM-nya, orang bule, disambut, welcome to our hotel. Begitu masuk kamar saya kaget, saya juga, karena dia pegang 2 kamar, satunya. Di kamar saya udah ditulis, di kaca itu welcome, digambarin, bukan hanya coklat 1 batang, tapi coklat 1 dos. Saya bilang, kok bisa diabetes di sini? Dia kasih semuanya, everything is free. Kita di-upgrade ke the best suite. Sampai saya tidur sendiri, saya bilang, I wish my wife here. Karena gede banget di situ. Bisa main bola di situ. Kita kasih 2 suite. The presidential suite. Dan kita menikmati privilege itu. And we love that privilege. Tapi hari ini saya percaya waktu Tuhan bilang, I want to give you privilege. Bukan GM yang turun, tapi the Son of God, the King of King, the Lord of Lord. Tuhan di atas segala Tuhan yang turun bilang, welcome Andy, welcome. Sometimes kita anggap ini sebagai beban, PR, untuk bilang this is a privilege. So, you answer this. Di Passion Translation bilang, through him, a joy producing grace. Ini lebih hebat lagi di satu terjemahan lain. Bahwa mengabarkan kabar baik adalah a joy maker. Satu kasih karunia yang buat lo senang. Joy producing grace.
Saya percaya orang mau bayar buat beli joy. Bukan joy ini punya Sandra. Tapi joy. Sukacita, orang beli drugs for joy. Orang beli rumah for joy. Orang beli sport car for joy. Tapi saya percaya Tuhan bilang kalau kamu mau the real joy, joy makernya adalah bring the good news. Itu jadi sukacita, jadi booster buat lo. Seneng banget kalau diberi kesempatan untuk memberikan kabar baik. So, yang terakhir. Dari TLB bilang, and now through Christ, all the kindness of God. Kalau mengabarkan kebaikan, mengabarkan berita kabar baik adalah kindness of God. Kebaikan Tuhan. Kalau kebaikannya Andi aja mungkin kalian bisa appreciate. Ini kalau kebaikannya Tuhan. If God is good, He is super duper good. Kebaikannya itu. So, kalau kalian terima, ayo, kece, berikan kabar baik. Apa kamu bilang ini grace, privilege, a joy maker, kindness of God, atau enggak? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Yuk baca firman Tuhan ini sebagai penutup. Kita baca sama-sama dengan keras. Roma 10 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan bersama. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka nggak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya jika nggak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika nggak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Saya tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, bring a good news adalah become a good news. Membawa kabar baik adalah menjadi kabar baik dulu buat dunia ini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalian dilihat apa dengan orang-orang di kantor? Dia lagi. Ini orang nih. Atau orang bilang, wow gak ada lu gak rame bro. You bring something. Lu emang orang, gua tahu lu gereja tapi lu gak judging gua. But I want to be like you. Is that thing yang kamu bawa atau enggak? Dan firman ini jelas berkata bahwa untuk mereka berseru-seru. Mereka berseru-seru. Call the name Jehovah. Waktu kalau mau lihat mereka berseru-seru. Tuhan mereka gak bisa berseru kalau mereka gak percaya. Gimana mereka percaya kalau mereka gak dengar? Gimana mereka dengar kalau gak ada yang memberitakan? Gimana ada yang memberitakan kalau gak ada yang diutus? Sebab itu hari ini, biarlah gereja ini pertama akan mengutus saudara. We gonna release you, pengutus. Kalau gak ada yang diutus, gak ada yang memberitakan. Kalau nggak ada yang beritakan, nggak ada yang mendengar. Kalau nggak dengar, mereka nggak bisa percaya. Dan kalau mereka nggak percaya, mereka nggak bisa call the name Jehovah. So what? Berita apa yang harus kamu bawa, kabar baik apa? Jehovah Nisi, fight your battles. Cuma ngomong gitu aja. Jehovah Rapha, heal your bodies. Jehovah Shalom, meet your peace. Itulah berita yang harus kita sebutkan. There's a Jehovah Shalom for you, bro. Become a good news. Di tengah orang di dunia yang gak ngerti good news kayak apa. Bilang, ada Jehovah Nisi yang fight your battles. Kamu gak perlu lawan addiction sendiri. Kamu gak perlu lawan pornografi. You have Jehovah. Dan saya percaya. Saya suka banget NKJV. Roma 10:15 tadi bilang. And how shall they preach unless they are sent? It is written, how beautiful. Betapa indahnya.
the feet of those who preach the gospel of peace. Tadi kalau bahasa Indonesia dikatakan indahnya kedatangan mereka, tapi di sini how beautiful your feet. How beautiful the feet orang yang membawa kabar baik. Can I see your feet? Semua bisa nggak lepaskan sepatu saudara? Come on. You need to do this. Ini waktu yang terakhir, let's go crazy with God. Ayo, semua lepas sepatu dong. Ayo dong, come on. You will love this. Kita akan foto di belakang nanti dengan sepatu kalian diangkat. You will love this. Ada yang bilang tadi, gak pernah lo gua angkat sepatu gua di gereja. Ini gokil banget di pastor gitu. Let's go crazy with Jesus. Let's go crazy. Karena Tuhan, aku cuma bilang begini, come on, angkat dong, come on, angkat sepatunya semua. Aku tahu aromanya sudah mulai berubah, atmosphere is changing. I can see the atmosphere changing. Atau bilang, how beautiful your feet, walaupun bau begitu ya. Betapa indahnya kaki orang yang membawa keselamatan. Kenapa kita angkat sepatu ini? Karena aku percaya sepatu ini akan nginjak tempat-tempat yang banyak broken home di situ. Akan nginjak university yang begitu banyak drugs dan pembunuhan. The shoes will step there and bring a good news. Akan masuk ke tempat-tempat keluarga yang mau cerai. Sepatu dia akan menginjak Istana Merdeka, menginjak DPR, menginjak KPU, menginjak KPK. Bukan karena korupsi, tapi akan membebaskan orang-orang yang terkorupsi. I believe kita akan dedikasikan these shoes. Akan menginjak tempat-tempat yang mungkin gereja gak bisa masuk. I'm limited bro, sis. Kata pendeta pun ada banyak tempat-tempat yang kita prohibit. But you with these shoes. Kamu akan ada di tempat-tempat CEO, COO, CFO. Kamu akan ada di tempat-tempat menginjak tempat-tempat begitu kreatif. Tempat-tempat studio TV, YouTubers, entertainers, content creators. Kamu akan ada di tempat-tempat itu. And you can bring the good news. So hari ini angkat sungguh-sungguh. Aku akan mengutus kalian saat ini. Diberkatilah orang yang mengabarkan kabar baik. Bless the feet who bring the good news. Tuhan, kami angkat ini. Aku utus KJ menjadi orang-orang Ananias yang menaruh kakinya di kamarnya Paulus berbulan-bulan. Sehingga Paulus dari bad news mendapatkan good news. Bahkan menjadi good news. Father, Son, and the Holy Ghost. Amen. Taruh sepatu saudara. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat dia. Come on, let's declare. Let's declare the good news. Jehovah Nisi, fight your battle. Katakan buat tetanggamu. Jehovah Jireh, meet your need. Hey. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your Ayo, peace. come on, share the good news. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, Jehovah Shalom. Once again, KJ, Jehovah Nissi, Jehovah Jireh. katakan buat Indonesia.
adalah Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Rama for Indonesia, for your family. Amen. Angkat tangan saudara, kita akan doa buat orang-orang yang butuh Jehovah itu, yang butuh Yesus dalam hidup.